Halo teman-teman, jumpa lagi ya. Setelah sekian lama nggak buat video. Ya, banyak kerjaan ya yang di luar YouTube ini. Tapi saya mau coba eh, supaya channel ini bisa paling nggak dapat satu video per minggu lah ya. Balik lagi, saya mau ngobrol tentang Arsenal ya. Eh, Season 2022-2023 akan dimulai seminggu lagi. Dan Arsenal menurut saya di awal pre-season ini udah cukup bagus lah ya. Tapi sebelum saya mau ngomong tentang pre-seasonnya Arsenal dan apa ya harapan untuk season ke depan, saya mau ngomong dulu tentang eh, kesimpulan dari akhir musim 2021-2022. Saya sebenarnya pengen bikin video ini di ya sekitar sebulan yang lalu, cuman karena kerjaan akhirnya nggak kebuat-buat ya. Eh, saya mau ngomong tentang akhir yang mengecewakan ya di peringkat 5, karena seharusnya kalau menurut saya kita harusnya bisa di peringkat 3 gitu ya. Harusnya bisa mendapat peringkat 3, tapi apa ya problemnya menurut saya adalah kedalaman squad. Squad Arsenal antara tim inti dan pemain cadangan kualitasnya gapnya terlalu jauh gitu ya, itu yang saya lihat sih. Dan jadi kelihatan banget gitu di akhir-akhir musim penurunannya adalah karena pemain-pemain inti mulai kecapean dan cedera gitu ya, sehingga kualitasnya nggak bisa maintain untuk intensitas yang terus untuk mengejar peringkat 3 gitu ya. Plus ada ada bocoran ya, ada leak itu dari Granit Xhaka juga, bahwa ya ada beberapa pemain yang udah menyerah lah gitu ya. Jadi pas di akhir-akhir musim tuh udah agak menyerah. Kita nggak tahu siapa ya, tapi ya itu ada, ya itu yang diomongin sama Granit Xhaka gitu. Oke. Ya tapi kalau menurut saya kita harusnya kegagalannya adalah di Januari ya. Di bursa transfer Januari Arsenal tidak mendatangkan pemain baru, padahal eh, ya saat itu kita kan membuang Aubameyang ya, tapi tidak ada menggantikan pemain baru yang menggantikan posisi dia. Dari dari wawancara yang terbaru dengan Edu sih ya, jadi intinya adalah pada saat itu direksi Arsenal nggak mau membeli pemain asal-asalan, jadi nggak mau panic buying lah ya istilahnya. Jadi nggak mau panic buying karena yang mereka identifikasi sebagai target yang cocok saat itu hanya Dusan Vlahovic, sehingga mereka nggak mau hanya karena butuh pemain terus langsung beli pemain asal-asalan. Karena yang ditakutkan adalah beli pemain untuk jangka panjang yang ternyata nggak apa ya, udah kemahalan, gaji gede, nanti ternyata nggak berprestasi gitu. Jadi dari Edu mengatakan bahwa kita kalau beli pemain itu adalah untuk jangka panjang, jadi kita bukan cuman untuk setengah musim, nggak seperti itu gitu ya. Jadi dari mereka, kenapa di bursa transfer Januari itu nggak ada pemain yang signifikan yang dibeli, karena ya itu tadi, karena nggak ada yang cocok dengan harga yang sesuai gitulah ya, simpelnya seperti itu. Dan memang di mana ya, di bursa musim dingin kan susah lah untuk beli pemain yang berkualitas bagus, karena klub-klub juga masih pengen mengejar mengejar trofi ya di pertengahan musim. Jadi mereka juga masih mengejar targetnya sendiri-sendiri gitu, makanya sulit untuk mendapatkan pemain. Nah itulah menurut saya kenapa ya kecewanya ya
harusnya bisa peringkat 3, mengejar ke peringkat 3, karena Chelsea juga waktu itu di akhir-akhir musim sering kepleset kan. Jadi sebenarnya kalau kita bisa menjaga intensitas kita, bisa itu harusnya ke peringkat 3. Tapi nggak apa-apa, kenapa? Ya ini sebelum saya memutuskan untuk bikin video YouTube ya, sebenarnya saya sih di awal musim 2021-2022 eh apa yang ngomong bahwa Arsenal peringkat 6 besar lah. Saya nggak ngomong bahkan harus 5 besar, 6 besar aja udah cukup. Nah itu tapi karena saya nggak punya bukti video ya apa asal ngomong sekarang ya ya nggak tahu deh gitu. Cuman maksud saya ngomong apa adanya, bahwa ya sebenarnya saya di awal musim saya ngomong 5 6 posisi 6 itu udah cukup lah untuk Arsenal. Tapi ya kecewa juga karena harusnya peringkat 3 ini bisa di tangan gitu ya. Nah, saya mau ngomong adalah sekarang untuk musim yang 2022-2023 gitu ya. Kita lihat ini banyak beli pemain lagi nih ya. Arsenal nambah 5 atau 6 pemain, dan dari Arteta setelah eh, di konferensi pers setelah pertandingan Piala Emirates ya 6-0 lawan Sevilla, itu mengatakan masih ingin mendatangkan pemain baru gitu. Jadi untuk menutup kedalaman squad yang masih kurang. Ya karena menurut saya memang kalau Liga Inggris ini kita harus paling nggak, untuk klub yang bermain di zona Eropa itu minimal harus punya dua dua squad full ya, dua full squad untuk bisa bertanding di banyak laga dan banyak pertandingan, karena Liga Inggris ini jumlah pertandingannya lumayan banyak, ditambah piala-pialanya gitu ya. Ada Piala Carabao, ada Piala FA, terus kemarin juga ada piala baru lagi kan, itu apalah itu namanya, untuk liganya sendiri. Nah, Arsenal itu nanti juga berpartisipasi di Liga Eropa gitu ya. Jadi pertandingannya banyak. Jadi ini harus punya paling nggak menurut saya ya dua dua full squad lah ya, untuk bisa bertanding di semua laga itu. Nah, yang saya lihat sih ini yang sangat menjanjikan ya, itu adalah pembelian Gabriel Jesus dari Manchester City, juga untuk pembelian eh, Alex Alex siapa namanya ya, Alex Zinchenko. Bahasanya gimana ya, Zinchenko, Alexander Zinchenko dari Manchester City juga gitu ya. Fabio Vieira juga lumayan bagus kemarin ya, saya lihat permainannya. Dan satu lagi ada pembelian goalkeeper Matt Turner dari Amerika ya, dari Liga Liga Amerika. Nah itu eh, yaitu untuk menggantikan Bernd Leno sebagai kiper cadangan, karena Leno kabar-kabarnya akan dijual untuk ditukar dengan Yuri Tillman. Nggak tahu deh nanti ya itu. Yang pasti sih kalau menurut saya masih butuh untuk tambahan di sektor midfield, dan mungkin satu lagi untuk penyerang gitu ya. Karena menurut saya ini kita saat ini yang mumpuni ya si Jesus itu sendiri sama Nketiah ya. Dan saya cukup surprise dengan Eddie Nketiah di pre-season ini gitu ya. Dia kira-kira itu sih. Jadi Arsenal paling enggak udah dapat dua cup jadi-jadian ya. Ya, dua cup jadi-jadian untuk di pre-season ini, Florida Cup sama Emirates Cup gitu ya, untuk awal musim pre-season ini. Ya cukup memuaskan lah, karena kemenangan di dua cup itu kita melawan tim yang bagus ya. Di Florida Cup menang lawan Chelsea 4-0,
dan di Emirates Cup 6-0 lawan Sevilla. Jadi pre-season yang kalau menurut saya pre-season yang cukup menjanjikan untuk awal musim 2022-2023. Sekarang kita tinggal melihat bagaimana permainannya ya, menjaga tempo dan menjaga intensitasnya selama satu musim full dan berlaga di banyak piala juga nanti ya. Nah, sekarang harapannya untuk season 2022-2023 karena kita ya biar nanti di akhir musim nggak dibilang cuma cari alasan gitu ya. Saya mau ngomong tentang awal musim ini, harapan saya untuk Arsenal target lah ya. Itu paling nggak saya pengennya Arsenal ada di peringkat 2 gitu ya, paling ada di peringkat 2 dan bisa untuk berlaga memperebutkan juara liga ya. Jadi untuk bisa bersaing dengan Manchester City dan Liverpool juga, ya itu harus bisa bersaing lah sama Manchester City sama Liverpool. Dan yaitu untuk target yang saya pengen, tapi untuk target minimum ya, minimum banget itu adalah harus ada di peringkat 4 dan paling enggak ada satu piala lah ya, apakah itu piala FA, piala Carabao, paling enggak harus ada satu piala gitu ya. Harapan saya sih piala Eropa ya yang bisa dimenangkan itu supaya memuluskan juga untuk perjalanan ke Liga Champions. Ya itu sih paling dari saya, target dan harapannya. Dan saya juga mau ngomong untuk channel ini ya, semoga bisa lah ya saya untuk kita bikin satu video per minggu. Saya selain sepak bola saya juga ingin membicarakan hobi-hobi saya yang lain ya, video game, gunpla ya, itulah gunpla ya, robot-robotan Gundam gitu ya. Ya itu yang saya pengen. Komik juga saya suka untuk komik-komik Amerika gitu ya. Ya itu nanti kedepannya saya harap bisa untuk channel ini paling nggak satu minggu satu video lah ya. Bukan untuk ngapa-ngapain, saya cuma pengen menyalurkan hobi aja gitu ya, paling sih itu. Oh iya, satu lagi saya juga berharap bisa nanti mau bikin apa ya, podcast lah ya bersama teman saya yang dia penggemar Manchester United, yang saya salut sama dia. Karena apa? Karena waktu season kemarin waktu MU jeblok, penggemar MU teman-teman saya yang lain tuh pada ngumpet ke gua lah gitu ya, udah pada nggak berani ejek-ejekan lagi sama saya tentang masalah bola, langsung pada ngumpet. Nah cuman tinggal dia satu ini yang mau susah mau apa ya, MU mau kayak kemarin itu kan parah banget ya, menurut saya MU musim kemarin tuh parah banget lah. Dia tetap mendukung dengan setia dan tetap berani ejek-ejekan sama saya. Ya itu, saya harap nanti bisa lah kita ngatur jadwal, mungkin saya mau bikin podcast bersama dia gitu. Ya paling sih itu aja, semoga teman-teman punya hari yang menyenangkan ya untuk minggu ini. Sampai jumpa.